Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 3, tutorial statistika 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan statistika inferensial menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Baik, sebelum kita mulai, di sini ada soal terlebih dahulu. Kita baca soalnya dulu. Nah, soal yang ada di sini ada 3 soal. Nah, sini soal yang pertama itu, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Dia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Nah, asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, terus hitung interval kepercayaannya 99% untuk rata-rata waktu produksi tersebut. Nah, soal nomor 2, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan sosial media untuk berbelanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 untuk orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Nah, sedangkan untuk perempuan itu disurvei sebanyak 350 dan juga 210 untuk orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Nah, di sini interval kepercayaannya itu sebesar 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Lalu nomor 3 ada sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel sebesar 0,5 gram. Dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Oke. Nah, jadi itu untuk soalnya untuk menyelesaikannya kita langsung aja masuk ke software yang pertama yaitu software RStudio. Oke, software yang pertama ini itu adalah software RStudio yang dimana soal nomor satu itu diketahui rata-rata sampelnya itu 35. Nah, simpangan baku sampel itu 4,5 dan ukuran sampelnya itu ada 15. Nah, untuk alfanya itu diketahui sebesar 0,01. Didapatkan dari tingkat kepercayaannya 99% dikurang 1 dikurang 99%. Hasilnya adalah 1% atau 0,01. Nah, terus untuk nilai Z kritisnya ini untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,005. Nah, jadi 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Nah, kita masukkan sintaks Z kritis itu menggunakan distribusi normal. Itu seperti ini, 1 dikurang alfa bagi 2. Nah, terus juga ada kita mencari standar errornya, masukkan sintaks seperti ini, standar error. Terus juga di sini ada masukkan simpangan baku sampelnya, terus dibagi dengan hasil yang ini, dibagi dengan SVT, dibagi dengan yang 15. Nah, terus kita mencari batas bawah dan batas atas langkah kepercayaan. Nah, di sini ada batas bawah, sini juga ada batas atasnya. Ini rata-rata dikurang untuk yang batas bawah rata-rata dikurang dengan Z kritis dikali dengan standar errornya. Nah, sedangkan untuk yang batas bawah itu di rata-ratanya ditambah dengan Z kritis dikali dengan standar error. Nah, terus kita cetak hasilnya. Nah, untuk soal nomor satu ini hasilnya sama dengan nah, dia untuk Z kritisnya itu 2,57 dan untuk standar error itu 1,16 dan hasilnya adalah untuk selang kepercayaan 99% itu ada 32,007 dan ada 37,992. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini diketahui soal nomor 2 ini ukuran sampel laki-laki itu ada 400. Juga untuk jumlah laki-laki yang berbelanja melalui media sosial itu ada 280 dan juga ada proporsi sampel laki-laki itu apa X1 ini 280 dibagi dengan 400.
Nah, terus ada ukuran sampel perempuan, itu ada sebanyak 350 dan juga jumlah perempuan berbelanja melalui media sosial itu ada 220, 210 dan untuk proporsinya 210 dibagi dengan 350. Terus untuk tingkat signifikansinya atau alfanya itu 0,05, di mana satu dikurang dengan 95%, tingkat kepercayaannya 95%. Nah, nah, terus kita juga cari selisih proporsinya, di mana ada masukkan sintak P underscore div ini dengan proporsi yang pertama, proporsi pertama dikurang dengan proporsi yang kedua. Nah, terus kita juga cari standar errornya, yaitu standar error yang kedua itu kita masukkan sintak SQRT ini dengan proporsi pertama dikali dengan satu dikurang dengan proporsi pertama dibagi dengan em, ukuran sampel laki-laki. Terus ditambah dengan proporsi yang kedua dikali dengan satu dikurang dengan proporsi yang kedua juga dibagi dengan ukuran sampel perempuan. Nah, terus kita juga cari nilai Z kritisnya di sini dihasilkanlah sebesar 0,25. Nah, terus kita cari juga batas batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah itu sama seperti tadi, itu masukkan pedifnya eh, dikurang dengan Z kritis dikali dengan standar error. Nah, untuk batas bawah itu ditambah. Nah, terus hasilnya kita cetak, masukkan sintaks cat ini bisa print atau juga cat, tapi di sini saya memilih yang cat bebas sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja. Nah, udah kita langsung aja run. Masukkan ini batas bawah, batas atasnya berapa dibagi dengan n. Kita, kita run. Nah, hasilnya itu untuk nomor 2 itu untuk standar error 0,034, untuk Z kritisnya 1,95, terus untuk selang kepercayaan 95% itu ada 0,0318 dan ada 0,1681. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diketahuinya itu ukuran sampelnya 15, simpangan bakunya 0,5, dan untuk variansi sampelnya itu simpangan baku dikuadratkan. Nah, terus untuk tingkat signifikansi atau alfa itu 0,05 sama tadi 95 eh, 1 dikurang 95% itu hasilnya 0,05. Terus juga ada derajat kebebasan itu NT apa ukuran sampel dikurang dengan satu. Nah, terus kita cari nilai chi-square dari tabel untuk derajat kebebasannya itu 9. Nah, batas bawahnya ini si C-nya ini itu 0,975 dan batas atasnya si C-nya itu 0,025. Nah, terus kita juga hitung interval kepercayaan untuk variansi. Nah, untuk variansi bawah itu N3 itu ukuran sampel dikurang satu dikali dengan em, variansi sampel, terus dibagi dengan C bawah, berarti dibagi dengan 0,975, dan untuk atasnya sama, cuman dibagi dengan C batas atas atau C upper itu 0,025. Nah, terus kita juga menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Nah, di sini standar deviasi lower dan upper sama kita masukkan sintaksnya SQRT dan di sini variansi bawah dan juga variansi atas. Nah, terus kita cetak hasil untuk eh, va-
selang kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku. Kita masukkan sintaksnya itu cat di sini. Juga di sini ada untuk variansi ada variansi lower, variansi upper yang dibagi dengan n. Terus untuk standar deviasinya ada standar deviasi bawah dan standar deviasi atas dibagi dengan n. Oke, untuk hasilnya kita bisa run aja. Nah, untuk nomor 3 ini hasilnya untuk C lowernya itu 96,11, C uppernya 5,628. Dan selang kepercayaan 95% untuk variansi itu 0,134 dan sampai 0 untuk uppernya itu 0,621. Nah, selang kepercayaan 95% untuk varian standar deviasi bawah itu 0,366 dan untuk uppernya itu 0,788. Nah, sekian untuk software RStudio ini. Selanjutnya kita lanjut ke software kedua itu Minitab. Oke, software yang kedua sini Minitab. Yang pertama ini kita masuk ke software dulu dan pilih yang start ini. Lalu kita pilih basic statistik. Nah, untuk soal nomor satu itu di sini kita pakai eh, sampel Z, satu sampel Z ini. Nah, kita klik aja. Nah, lalu langkah berikutnya kita pilih yang summarize data. Nah, di sini kita masukkan jumlah sampel datanya itu ada 15. Terus juga untuk sampel miannya ada 35. Dan untuk standar deviasinya itu besar 4,5. 4,5. Nah, full option sini ya kan kita pakai selang kepercayaannya itu tuh 99%. Kita masukin aja 99%. Lalu oke. Nah, ini mainnya tidak sama dengan hipotesis ya. Jadi kita pilih yang itu oke, oke. Nah, hasilnya ini diperoleh itu 32,01 sampai 37,99. Nah, lalu untuk yang kedua ini kita pilih basic sama, kita pilih yang untuk soal nomor 2 start, terus kita pilih yang di sini itu dua proporsi. Nah, ini dia dua proporsi. Nah, ini kita yang summarize data juga. Nah, untuk sampel yang pertama itu kita punya 280 dan juga 400 untuk number of trials-nya. 100. Nah, untuk sampel yang kedua itu kita punya 210 dan juga 350. Nah, tadi kita udah option dulu. Nah, di sini udah benar selang kepercayaannya kita pakai 95%. Nah, ini juga settingan semuanya udah benar. Kita oke aja, kita oke juga. Nah, diperolehlah hasilnya itu 0,318 dan 0,168. Nah, terus untuk soal nomor 3 sama Prestat juga tuh kita pilih basic statistik. Nah, di sini itu untuk soal nomor 3 itu pilihan satu variansi. Cuman kita ngerjainnya dua kali karena ada perbedaan di input yang ini. Nah, yang pertama ini kita pilih eh, ta- variansi dulu deh. Soalnya tadi yang di RStudio itu yang pertama variansi. Nah, kita pilih variansi, kita pilih sampelnya itu ada di 15. Terus juga sampel variansinya kita pilih 0,5. Eh, sorry 0, karena ini dulu 0,250 dengan selang kepercayaannya 95%. Oke. Nah, diperolehlah 0,134 sampai 0,622. Nah, sama seperti tadi
kita pilih basic statistik yang satu variansi, cuman ini kan sampel varians ya, kita pilih yang standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi sama, sampel size itu 15, cuma standar deviasinya itu di sini 0,5. Terus juga ini sama 95%. Oke. Nah, di sini diperoleh 0,366 sampai 0,78. Nah, untuk software Minitab ini juga cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian juga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.